Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat buat belajar. Hari ini saya akan bahas teks eksplanasi. Jadi apa sih yang namanya teks eksplanasi? Teks eksplanasi ini adalah teks yang bahas tentang proses atau terjadinya fenomena. Fenomenanya ada alam, ada sosial, kemudian ada budaya. Yang alam kalian bisa pilih antara banjir, tsunami, atau meletusnya gunung berapi. Terus yang sosial kalian bisa pilih urbanisasi, bullying, demonstrasi, ya. Kalau budaya bisa dipilih antara adat istiadat atau kebiasaan. Lanjut, nah setiap teks itu pasti dia punya yang namanya struktur. Nah, struktur yang dalam teks eksplanasi ini yang pertama saya punya yang namanya pernyataan umum atau juga bisa disebut dengan definisi umum. Ciri khasnya selalu ada kata adalah, merupakan, ialah. Terus dia juga selalu menggunakan definisi etimologis, yaitu definisi yang berasal dari asal kata. Contoh aja saya punya kata tsunami, su, yang artinya pelabuhan, nami yang artinya gelombang. Jadi secara harfiah berarti ombak besar di pelabuhan, misalnya seperti itu. Terus yang kedua, saya punya yang namanya deret penjelas. Di sini isinya tentang proses terjadinya, sebab akibat fenomena itu terjadi gimana, taruhnya di deret penjelas. Yang terakhir, dia akan ditutup dengan interpretasi, yaitu pandangan atau penilaian kita terhadap fenomena. Jadi mulai dampak atau hal yang bisa kita tanggulangi supaya nggak kejadian fenomenanya itu seperti apa, bisa kita letakkan di interpretasi. Lanjut. Nah, tadi kita udah bahas yang namanya struktur. Kali ini kita akan bahas yang namanya kaidah bahasa teks eksplanasi. Yang pertama, dia akan ada kalimat kompleks, kemudian ada konjungsi kausalitas, ketiga ada konjungsi kronologis, kemudian makna denotatif, nanti juga akan saya bahas makna yang konotatif. Yang terakhir saya punya kalimat fakta. Nah, semuanya kan saya akan bahas secara mendalam, jadi silakan diperhatikan. Yang pertama saya akan bahas tentang kalimat kompleks. Atau kalau yang nggak tahu, kalimat kompleks itu sama dengan kalimat majemuk yang di dalam satu kalimat dia memiliki dua klausa atau lebih. Jadi punya dua predikat, punya dua subjek di dalamnya. Jenis-jenisnya yang pertama saya punya kalimat majemuk koordinatif atau setara. Ciri khasnya, konjungsinya selalu ada tanda koma, klausanya selalu setara, kemudian konjungsinya tidak dapat mengawali kalimat karena tidak berbentuk keterangan yang bisa dipindahkan ke depan maupun ke belakang. Kalau diperhatikan, di contoh ini saya punya tetapi ditandai dengan tanda koma di sebelumnya, kemudian punya melainkan juga ada tanda komanya, kecuali yang sehingga ya. Jadi kalau diperhatikan yang sehingga ini nggak ada tanda koma sama sekali. Sebenarnya semuanya ini pakai tanda koma kecuali 3 konjungsi ya, dihafal ya yang ini. Jadi semua koordinatif konjungsinya selalu pakai tanda koma kecuali 3 konjungsi ini. Yang pertama adalah sehingga, kedua ada dan, terus yang ketiga ada atau. Saya ulang, yang tidak menggunakan tanda koma adalah sehingga dan atau. Oke, kita lanjut ke jenis kalimat majemuk yang lainnya. Yang kedua ada subordinatif atau disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini tidak ditandai dengan tanda koma, memiliki induk dan anak kalimat karena dia bertingkat, berarti ada yang tinggi dan yang rendah. Anggaplah yang tinggi itu induknya, terus yang rendah itu anaknya. Terus konjungsinya dapat mengawali kalimat. Karena anak kalimat ini fungsinya seperti keterangan, jadi dia bisa diletakkan di awal atau di belakang si induknya. Contoh di sini saya pakai konjungsinya ada karena, ketika, sama walaupun. Kalau diperhatikan benar-benar nggak ada tanda komanya di belakangnya. Oke, kita lanjut ke variatif sekarang. Nah, variatif ini disebut juga dengan kalimat majemuk campuran. Karena namanya campuran, berarti ya udah tuh
si koordinatifnya featuring sama si subordinatif jadi satu. Jadi dia punya dua konjungsi, satu konjungsi koordinatif dan satu konjungsi subordinatif. Contoh di sini saya pakai walaupun untuk yang subordinatif, kemudian yang tetapi untuk yang koordinatif. Jadi saya pakai dua jenis konjungsi. Lanjut, kita lihat contohnya supaya kalian lebih paham. Nah, yang di subordinatif saya punya contoh ayah minum kopi ketika ibu mengaduk kopi. Gimana sih cara gampang kita cari kalimat majemuk? Yang pertama adalah ngafalin konjungsi. Ketika udah kelihatan, oh udah ada konjungsinya, ada kata ketika di sini, pastilah dia adalah kalimat majemuk. Terus yang kedua, bisa pakai cara menganalisis SPOK-nya. Jadi saya punya ayah, subjek, minum predikat, kopinya objek. Ketika ibu mengaduk kopi adalah keterangan yang di dalamnya ada subjek untuk ibu, predikat untuk mengaduk, objeknya untuk kopi. Jadi kalau dia punya dua SP, udah kelihatan dua SP, itu pasti dia kalimat majemuk. Karena kalimat majemuk itu yang klausanya ganda atau lebih. Jadi ngitungnya satu klausa itu dihitung dari satu P. Jadi kalau ini kan SP-nya ada dua, berarti dia ada dua klausa, gitu ya. Terus kalau misalkan saya nggak hafal sama konjungsinya, saya nggak bisa juga analisis SPOK-nya, ya udah paling gampang adalah bolak-balik aja klausanya seperti ini. Nah, tadi yang ketika ibu mengaduk kopi kan ada di belakang ya. Dan ini kalau udah ada ketika terus ada pernya seperti ini, kalau di analisis ada pernya, ini pasti dia berbentuk anak kalimat. Terus anak kalimat itu dari mana? Anak kalimat itu dari konjungsi sampai akhir. Dia adalah anak kalimat. Dari kata ketika sampai kata kopi itu adalah anak kalimat. Nah, kalau dia berbentuk anak kalimat berarti dia bisa dipindah. Maka saya pindah nih di sini. Ketika ibu mengaduk kopi, itu berarti dia adalah anak kalimat. Terus untuk memisahkan si anak kalimat dengan induk kalimat, saya tambahkan koma di sini. Yang induk kalimatnya adalah ayah minum kopi. Coba dibaca, ketika ibu mengaduk kopi, ayah minum kopi. Coherence kan, nyambung. Kalau nyambung dan coherence, berarti dia termasuk ke dalam kalimat majemuk bertingkat. Mari kita bedakan sama yang koordinatif atau yang setara. Saya punya contoh kalimatnya, ia suka bernyanyi tetapi tidak suka belajar. Yang ini juga punya SP ganda. Ia sebagai subjek, terus yang suka bernyanyi ini sebagai predikat ya, tidak suka bernyanyinya sebagai predikat. Jadi kalau dia punya dua predikat, maka dia punya dua klausa. Kalau punya dua klausa berarti kalimat majemuk. Oh ya, satu lagi, dia punya konjungsi tapi. Terus apakah dia koordinatif atau subordinatif? Ya udah dibalik aja. Tetapi tidak suka belajar, ia suka bernyanyi. Tidak coherence, kemudian kata tetapi tidak bisa mengawali kalimat, karena kalau tapi tadi kan diawali dengan tanda koma ya, kalau tanda koma kan gak bisa mengawali kalimat, berarti dia bukanlah kalimat koordinatif. Jadi kalau nggak usah dibolak-balik berarti dia bukan setara ya, kalau usah dibolak-balik berarti dia bertingkat. Semoga sampai di sini kalian paham. Kita lanjut lagi. Nah, kali ini kita akan bahas bagian konjungsi atau kata hubung. Yang pertama saya punya konjungsi kausalitas atau konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Di sebab saya punya karena sebab oleh sebab itu. Sebab ya, typo tuh saya tuh jadi nulisnya sebab. Nah, yang oleh sebab ini dia digunakan untuk konjungsi antar kalimat atau untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain dari titik satu ke titik yang lain. Nah, kalau yang karena sama sebab digunakan untuk intrakalimat. Digunakannya dalam satu titik ya. Jadi untuk klausa satu menghubungkan dengan klausa yang lainnya. Nah, yang di akibatnya saya punya akibatnya sama sehingga yang menyatakan akibat. Contoh, ia minum obat karena sakit. Saya pakai yang menyatakan sebab. Terus yang kedua, ia sakit sehingga ia minum obat. Saya pakai yang menyatakan akibat. Jadi meskipun saya pakai salah satu konjungsinya, tetap nanti kalimatnya akan menyatakan sebab akibat.
Contoh aja, ia minum obat ini pasti dia menyatakan akibat dari sebabnya, yaitu karena dia sakit. Nah, kalau yang ini, ia sakit, ini adalah akibat, ini adalah sebab maksud saya, sebab, sehingga akibatnya ia harus minum obat. Jadi sama-sama punya sebab, sama-sama punya akibat meskipun saya pakai salah satu konjungsinya. Karena itu dia disebut dengan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Lanjut, berikutnya adalah konjungsi kronologis. Jadi konjungsi kronologis ini sebenarnya masuk ke dalam golongan konjungsi temporal. Jadi boleh kalau kalian nyebutin kaidahnya konjungsi kausalitas sama konjungsi temporal. Itu udah bener sebenarnya. Karena dalam konjungsi temporal itu dia punya konjungsi urutan waktu, terus dibagi lagi ada konjungsi kronologis. Kalau urutan waktu tuh kan dia menyatakan secara runtut ya, atau urut, jadi pakainya lalu, selanjutnya, kemudian, setelah itu. Beda kalau saya pakai konjungsi temporal yang menyatakan waktu, seperti kata sejak, dahulu, saat, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang ini saya punya makna denotatif. Supaya kalian paham, saya juga akan bahas tentang makna konotatif. Jadi makna denotatif ini adalah makna yang sebenarnya, karena si eksplanasi dia bersifat non-fiksi, jadi dia pakainya denotatif. Konotatif ini dia digunakan untuk sastra, jadi digunakan untuk yang fiksi seperti cerpen atau novel gitu ya. Nah, contoh saya punya ia membawa meja hijau sebanyak 2 buah yang didenotatif, kemudian saya punya kasus tersebut akan dibawa ke meja hijau untuk yang konotatif. Jadi meja hijau yang didenotatif sama yang di konotatif ejaannya benar-benar sama ya, sama persis katanya, jumlah katanya juga sama, tapi makna mereka berbeda. Kalau yang didenotatif benar-benar maknanya adalah makna yang sebenarnya, meja yang berwarna hijau. Tapi kalau yang di sini yang di kasus tersebut akan dibawa ke meja hijau, maknanya adalah makna kiasan. Yang dikiaskan adalah persidangan. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke bahasan yang paling terakhir, yaitu kalimat fakta. Jadi di kalimat fakta ini ciri khasnya yang pertama dia berbentuk lampau atau sudah terjadi. Yang kedua dia data, jadi ada nomor telepon, ada jumlah korban, ada tanggal misalnya. Kemudian nyata bentuknya. Terus saya punya kata kunci di sini, ada kata sudah, telah, terus ada dahulu. Jadi kalau ketemu ada kata sudah, telah, dahulu, itu pasti dia fakta. Bedain. Senin depan akan dilaksanakan upacara. Nah, kalau akan itu kan berarti kan belum nyata ya, karena dia masih belum terjadi gitu. Tapi kalau misalnya kalimatnya Senin kemarin diadakan upacara, berarti kan itu memang sudah terbukti karena sudah terjadi dan bentuknya lampau kemarin ya. Terlanjut mari kita bandingkan sama yang opini. Opinion berarti dia pastinya berbentuk pendapat, kemudian belum terjadi, maka itu bisa diikuti dengan kata diprediksi atau diperkirakan. Terus tidak ada data seperti di fakta tadi. Kemudian saya juga punya kata kunci di sini. Kata kuncinya ada menurut, ada bila, ada jika, ada kalau, kemudian asalkan, atau bisa kalian ringkas. Kalau saya ingatnya supaya gampang, aku ringkas, aku singkat gitu. Jadi menu, biji, kalas. Menunya menurut, B-nya bila, J-nya jika, kalau-nya kalau, asnya asalkan ya. Asnya asalkan, bukan assalamualaikum. Menu, biji, kalas gitu ya. Oke, semoga pembelajaran kali ini bisa membantu kalian. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai terakhir. Kalau kalian ada pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.